Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Di video kali ini saya akan membagikan tentang persiapan simulasi ANBK untuk tahun 2023. Nah, di sini yang perlu dipersiapkan adalah untuk simulasi ANBK tahun 2023 ini untuk jenjang yang pertama kali itu untuk jenjang SMA, SMK ataupun SMP dan yang sederajat. Nah, di sini yang pertama kali kita harus membuka laman anbk.kemdikbud.go.id. Kemudian kita harus mempunyai username dan passwordnya. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai username dan passwordnya, bisa menghubungi operator dinas ataupun cabang dinas ataupun bagian yang menangani tentang ANBK ini. Nah, kemudian di sini selain mempunyai akun atau username dari ANBK ini di laman anbk.kemdikbud.go.id ini, teman-teman juga harus membuka laman BioAN. Misalkan kalau tingkat SMK, BioAN smk.kemdikbud.go.id. Kalau tingkat SMA, tinggal diganti belakangnya BioAN SMA ataupun SMP dan yang sederajat. Nah, untuk BioAN ini teman-teman juga harus mempunyai nama pengguna atau usernya, kemudian password atau kata kuncinya. Nah, bagi yang tidak mempunyai atau belum memilikinya, silahkan hubungi operator dinas ataupun cabang dinas ataupun yang berkepentingan yang melakukan pendataan tentang BOAN ini. Nah, kalau sudah teman-teman memiliki username dan passwordnya, silahkan login di sini atau sign in di bagian BOAN ini. Kemudian pastikan di bagian BOAN, di bagian biodata peserta di bagian ini. Di bagian BOAN kalau sudah kita masuk, kita klik bagian biodata peserta. Kemudian kita klik bagian biodata peserta dan di sini pasti akan muncul data pesertanya. Nah, bagi teman-teman yang tidak muncul di bagian biodata pesertanya ini, mungkin Dapodiknya belum melakukan sinkronisasi atau belum selesai dikerjakan dan belum melakukan sinkronisasi. Nah, kalau belum muncul, silahkan lakukan sinkronisasi secepatnya supaya di laman BOAN ini muncul data peserta didiknya. Nah, kemudian selain di laman BOAN ini, kita buka laman ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer di anbk.kemdikbud.go.id ini. Kemudian kita masukkan username dan passwordnya. Kemudian di sini masukkan juga huruf yang tertera di sini. Kemudian kalau sudah kita masukkan, tinggal kita klik masuk atau login di sini. Selanjutnya di bagian dashboard ANBK ini, ketika kita sudah melakukan login, ada pemberitahuan atau ada pengumuman seperti ini. Nah, di sini teman-teman yang perlu dilakukan adalah memperbaharui data infrastruktur proktor utama dan teknisi. Nah, untuk memperbaharui data infrastruktur proktor utama dan teknisi ini, kita klik bagian data sekolah. Kemudian di sini kita klik bagian infrastruktur. Nah, di bagian infrastruktur ini teman-teman lengkapi sesuai dengan keadaan yang di sekolah teman-teman. Kemudian kalau sudah kita isi, jangan lupa kita simpan di sini. Selanjutnya, setelah kita melakukan memperbaharui data infrastruktur proktor utama dan teknisi, untuk proktor ini belum, untuk proktor di data sekolah, setelah infrastruktur kita isi, selanjutnya kita klik bagian tim teknis. Nah, di bagian tim teknis di sini ada penanggung jawab proktor dan teknisi. Kemudian di bagian identitas kita isi pemilihan moda di sini, status pelaksanaan dan pemilihan moda pelaksanaan, apakah online atau semi daring atau semi online. Kemudian mengisi rincian komputer proktor klien dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Nah, untuk mengisi rincian komputer proktor dan klien, ruang untuk mendapatkan ID proktor ini kita sudah mengisinya tadi di bagian data sekolah. Kemudian infrastruktur ini sudah terisi. Selanjutnya di sini yang nomor 3, mengisi rincian komputer proktor klien dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Nah, ini kita isi di bagian kalau tidak salah itu bagian asesmen nasional, kemudian komputer proktor di sini kita isi. Nah, di komputer proktor ini kita klik tambah. Kemudian jumlah kliennya berapa sesuai dengan yang kita inputkan tadi, 17. Kemudian digunakan untuk satu ruang. Nama ruangnya apa? Misalkan saya isi lab komputer karena nanti ujiannya diletakkan di lab komputer. Karena cuman ada satu ruang di sekolah kami, jadi saya isi hanya satu ruang. Kalau lebih dari satu ruang, tinggal teman-teman isikan di sini. Kemudian jangan lupa kita simpan. Nah, di sini ada keterangan data sudah
disimpan, kemudian kita klik OK di sini. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ID proktornya sudah muncul. Nama sekolah dan jumlah klien, jumlah ruang dan nama ruangannya. Kemudian kita geser ke samping. Oh, tidak ada lagi. Kita geser ke samping lagi. Kemudian kita klik dashboard lagi. Di sini tiga-tiganya sudah kita isi, memperbaharui data infrastruktur, proktor utama dan teknisi sudah, memilih status dan moda pelaksanaan sudah, kemudian mengisi rincian komputer proktor, klien, ruang untuk mendapatkan ID proktor, dan ID proktornya sudah kita dapatkan di bagian asesmen nasional, kemudian di bagian komputer proktor di sini. Untuk yang lain-lainnya belum kita isi karena di sini hanya kita melakukan simulasi. Dan perlu diingat lagi, di bagian dashboard ada pengumuman bahwa pemutahiran data status dan moda itu terakhir tanggal 26 Juli untuk simulasi yang pertama ini. Nah, sekarang sudah tanggal 26, jadi sampai jam 12. Kemudian jadwal detail akan diumumkan selanjutnya. Dari tanggal 20 sampai 30 Juli itu kita melakukan sinkronisasi simulasi untuk yang moda semi online. Untuk yang moda online tidak perlu melakukan simulasi. Tanggal 31 sampai 3 Agustus adalah pelaksanaan simulasi. Jadi pelaksanaannya dari tanggal 31 Agustus sampai 3 Agustus. 31 Agustus sampai 3 Agustus tahun 2023. Jadi waktunya ini sekitar 4 hari. Namun biasanya tiap sekolah itu diberikan kesempatan 2 hari. Kemudian di sini sudah selesai semua, ada catatan. Simulasi menggunakan data dummy. Jadi untuk simulasi ini tidak menggunakan data siswa. Karena saya cek di bagian biodata siswa di ANBK ini, data siswanya kalau saya mengambil dari BWAN dan saya klik iya di sini dan muncul seperti ini. Proses tarik data gagal, pastikan peserta sudah disamping dan digenerate nopes di BWAN. Silakan hubungi tim teknis daerah masing-masing sesuai kewenangannya. Jadi untuk menarik data siswa atau mengambil data siswa dari BWAN di laman ANBK ini masih belum bisa. Karena untuk simulasi yang pertama ini tidak menggunakan data siswa. Jadi datanya menggunakan data dummy. Simulasi hanya untuk satuan pendidikan mandiri. Jadi yang mandiri saja yang bisa melakukan simulasi. Bagi yang menumpang tidak bisa untuk simulasi yang pertama ini. Kemudian simulasi ini diikuti oleh proktor dan teknisi. Siswa boleh mengikuti. Jadi siswa di sini tidak wajib boleh mengikuti atau tidak. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tentang persiapan untuk simulasi yang pertama ini, yang awal ini untuk pelaksanaan ANBK tahun 2023. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.